Yo, welcome back to Akacau Radio. Masih bersama gue Izzy Ferzian dan akhirnya kita main visual hari ini. Yeay. Hari ini kita bareng sama teman-teman dari Kontradiksi Organized Syndicate. Tangan biar meriah ya. Ada di ujung sana ada Imam Falevi. Halo. Terus ada Sigit. Terus ada Rofi dan Yuda. Yoi. Gimana nih kabar teman-teman nih semuanya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Yoi. Kurang sehat. Hah? Lu kenapa kurang sehat, Mam? Duitnya kurang sehat. Tangan transferan. Oh, transferan kurang ya, Pi ya? Iya, tangan transferan. Aduh. Gua pengen ngobrol-ngobrol nih sama kalian tentang kontradiksi organisasi sindikat sendiri gitu ya. Sebenarnya hal yang paling dasar, kenapa sih harus ada kontradiksi organisasi sindikat di Bangka gitu? Karena kalau nggak ada kita, ya sini nggak bergerak mungkin kali ya. Sin apa nih? Scene ya apa aja, bukan hanya musik aja, kayak bisa kayak art, selain art musik juga, terus banyak lagi sih. Banyak lagi ya? Ya, pelaku industri kreatif pastinya. Oh gitu. Kita bisa jadi mewadahi. Mewadahi, sebagai wadah. ya. Mewadahi untuk para industri-industri kreatif yang ada di Bangka lah ya. Penggiat seni lah. Penggiat seni ya. Kemarin kan sempet juga kalian bikin gigs kan? Yang hitungannya agak ini juga ya, gigs kecil lah ya. Iya. Di tengah-tengah pandemi, tapi dengan Protokol kesehatan. protokol kesehatan pastinya ya. Iya. Gimana tuh kemarin pas acara tuh? Gigs. Kebetulan yang acara gue belum ada di sini, belum balik. Mungkin Gimana? Sigit. Ngomong agak kenceng kali ini ya. Alhamdulillah kemarin lancar-lancar aja. Ah. Cuma karena mepet dijual tiketnya 2 hari, jadi tiketnya cuma laku berapa kemarin? Hampir 100. Hampir Hampir 100. 200, 180-an. 180-an ya? Iya, 180-an. Sementara Tiketnya kita sediain berapa kemarin? 200. 200 ya? Iya. Ya. Harga masuk kemarin berapa? Tiket 30.000. Tiket 30.000 ya. Gokil. Berarti minatnya ada ya? Alhamdulillah sih sekarang. Ada ya minatnya ya? Udah mulai beli tiket. Iya. Mulai beli tiket gitu ya. Dan Iya. mulai kayak ngerasa, bukan sadar sih, lebih ke respect mungkin. Iya. Iya. Jadi mereka tuh kayak pengen ada sesuatu acara, gimana caranya. Jadi kita bikin wadah yang nggak nunggu siapapun yang bikin, kita juga yang bikin dari teman-teman juga gitu. Inisiatif teman-teman juga. Gitu ya. Karena memiliki kesamaan semangat. Iya. Iya. Isi juga. Iya. Udah jago ngomong deh sekarang ya. Ini jago ngomong nih sekarang nih Rofi nih. Lu di Garut makan apaan udah bisa ngomong. Oh, dading. Ada ding Mang Oleh. Rasanya kayak Iron Man. Kemarin siapa aja Mam yang ini Mam ngisi acara kemarin pas gigs? Kemarin ada berapa band ya? Ada 5 band. Hosayate, Ah. terus ada band dari Sungai Liat 2, itu band-band ngehe. Aduh, ngaco. Ada Backyard sama Crispy Sunday ya? Itu band-band sahabat gua dari Sungai Liat. Terus ada band baru juga namanya Mi'raj. Oh, iya. Itu band stoner berbahaya tuh. Yo, Miraj. Padahal dia juga nih orangnya. Satu lagi. Oh iya, ada satu lagi band crash punk gitu. Oh si ini Namanya ya. Budak itu temen. Budak ya? Flow ya. Terus apa lagi? Kill the Pain Kill the juga. Pain. Iya, Sama Kill the ya? Pain satu lagi. Ada band emo satu. Berarti band-band yang kemarin perform tuh literally udah punya inilah ya, karya lah ya. Iya. Rata-rata Karya udah ya. punya karya. Dan menurut lo pada semua nih karya kalau ngeband tuh gimana? Harus maksudnya apa nih? Maksudnya penting banget gak sih? Ya penting banget lah. Soalnya kan sekarang gini nih Mam, banyak musisi gitu yang banyak gitu yang viewernya di YouTube gitu dengan cuma ngoverin lagu orang gitu-gitu, tau gak lo? Banyak kan yang kayak gitu-gitu kan? Mendapat duitnya banyak dari YouTube. Iya, diupload ke Spotify tapi dia nggak minta izin gitu-gitu ya kan? Itu pandangan kalian tentang kayak gitu gimana? Tentang Ya, karya? tergantung perjanjian mereka. Kebanyakan bajakan. Iya. Kebanyakan juga ada izin juga. Contohnya kemarin tuh pernah ada band dari Palembang namanya Auman. Nah, mereka mengcover lagu dari Peti Pera. Pera. Iya. Nah, itu mereka bayar royalti itu berapa persen gitu.
Kesepakatan di awal. Iya, kesepakatan mereka gue lupa berapa persen. Berarti Kebanyakan sih ya karena kepentingan. Iya. Ya. Isi perut gak bisa dibohongin. Nah, jadi Iya, ya ngerti. udah biasa sih yang maksudnya bajak. Di Indonesia kan hukum bajak itu kan nggak jelas juga kan. Masih tabu. Iya, masih banyak kayak rekaman bajakan. bener-bener kaset merchandise bajakan juga ya. bajakan, iya. Merchandise apa lagi ya? Apa lagi? Bootleg. Bootleg. Nih sekarang ini kan lagi di masa pandemi nih ya teman-teman ya. Gimana sih solusi dari kalian agar tetap bisa produktif gitu di masa pandemi COVID-19? Sigit. Gitu. Silakan Bung Sigit. Gimana? Salah satunya tadi yang kita bikin acara new normal dengan protokol kesehatan dan membahas isu-isu, melihat isu-isu terkini lah. Ya, yang update sekarang lah ya. Gitu paling. Yang pasti sih tetap ini ngebangun Ekosistem juga, terus jejaring sama orang-orang di luar sana, maksudnya partner-partner kita yang ada di luar, teman-teman yang ada di luar Bangka khususnya Palembang, Jakarta, tetap membangun hubungan baik sama mereka sih. Iya. Kontak-kontakan. Iya, Ibaratnya gitu-gitu. kalian juga maintenance persahabatan kalian sama yang di luar Itu gitu. yang paling penting sebenarnya. Menjaga Untuk konser virtual sih kita belum dapet ya. skalanya di sini belum nih kalau lebih ke gimana ya? Ke Yap, live gitu sih. masih menjaga komunikasi lah satu sama lain antar lokasi, antar daerah khususnya Bangka atau interlokal seperti kayak teman-teman Jakarta, Palembang, Bandung gitu. Tambah lagi kan teknologi canggih nih, kita bisa lewat meeting, lewat apapun ke Iya, via Zoom gitu-gitu. Iya. Ya. WA pun udah bisa 8 orang. Tapi di era pandemi kayak gini nih menurut gua ya kita ngomong musisi lah gitu ya. Emang harus dituntut super kreatif kali Imamnya. Muter otak Iya kan? banget kayaknya. Maksudnya ya gimana lagi gitu. Ada kan beberapa band gitu kayak misalnya Neck Deep aja gitu, band pop punk gitu. Gue liat mereka sebelum pandemi kan udah prepare mau rilis album baru, tiba-tiba pandemi ya udah akhirnya mereka tetap rilis dan bikin virtual gitu-gitu juga ya. Tapi kan virtual kan kurang ya, Iya. gregetnya gimana ya, karena Euforianya nggak dapat. iya, atmosfernya gitu gimana gitu. Kayak nonton wayang. Ya, misalnya lu bayangin gitu Sex Pistol pada hidup lagi, Nah, Iya, nonton di YouTube virtual. gini sendiri ya. Pukul-pukul sendiri. Kata ibu kita pada ngapain gitu. Iya. Kalau Six Pistol masih mendingan, Mam. Coba kalau GG Alin. Iya. Ayo lo. Si Kontradiksi kan selama ini kan sering bikin gigs lah hitungannya ya. Udah berapa kali sih bikin gigs? Iya, untuk sekarang masih 2. Baru dua ya? Dua ya? Yang pertama kan di Kung Lao Kung Lao yang sama W Lunch. ya Metropolius lah. Nah, Berarti udah baru 2 ya? 2 ya. Kontradiksi ya. Di situ juga kita kolaborasi ya. Iya, iya sama Ya. partner kita juga. Pertama main benar yang full. Call pertama sama main benar. Pertama kita Full pertama sama main bareng pelaku kolektif juga. Ya di Di Pangkal. di Pangkal Pinang gitu ya. Oh. yang kedua sama Sama Solid Artwork. Iya. dan Wakacau Radio ya. Iya. Oh iya, gue lupa. Oh iya, sama si ini ya. Ada MC-nya juga kan si Ezra. Ezra ya, Iya. iya kemarin MC-nya Ezra gitu. Anda Iya. Tapi acaranya kemarin emang ngobatin rasa Kangen. kangen gigs juga, kangen manggung gitu. Malah di tengah pandemi ya. Iya. Iya. Longgar dikit langsung. Langsung. padahal sebelum itu kan kita udah ada rencana loh. Iya, Banyak sebelum itu ketemu Ah. kayak lu mau ngajak, oke kita seret aja teman-teman Gunplane di sini, udah Iya. komunikasi saat pandemi datang. Nggak jadi. Cancel semua. Nggak jadi ya kan. Sebelumnya malah Jamhur. Mungkin kalian tahu siapa Jamhur. Awalnya tuh pengen Jason Ranti. Iya. Cuma karena pandemi keburu nyerang ya kan jadi Ya udah akhirnya dulu, ya kan? tar dulu kali ya. Emang disuruh nabung kali ya Mam. Kayaknya sih suruh jadi nyap. mahal sih. Tapi sejauh ini respon dari orang-orang semenjak kalian bikin gigs udah rutin ini? Alhamdulillah malah Iya. malah ini ya Lumayan sih. pada nanya ya. Iya. Pada nanya kapan lagi. Iya. Kapan lagi cuma sih ada masukan dari beberapa audiens tuh kayak mungkin bandnya band-band baru kali ya. Iya. Jangan band-band itu aja. Nah itu
malah menarik sih gitu, karena mungkin kebanyakan orang yang ngadain acara di Bangka matokinnya penonton kan, jadi lebih band ini nih banyak masanya. Cuma kalau di kos beda, bukan matok ke penonton, kita kan sambil nge-guide teman-teman, ngerangkul gitu buat majuin satu sama lain. Akhirnya kayak kita ngeberaniin Imam ngajak band budak gitu. Mana mau misalnya acara-acara lain sorry gitu, ayo lu main. Mungkin dari kita yang ayolah sikat gitu. Ya maksudnya lu juga pengen ngenalin band-band baru lah kurang lebih kayak gitu ya kan. Yang menurut kalian potensi inspiratif dan selalu di hati. Gue kan taunya si kontradiksi organize sindikat ini sendiri, kalian tuh kolektif gitu ya, yang dimana kolektif tuh ya patungan gitu ya. Teman-teman semua kolektif gitu kan, patungan gitu, kalau bikin acara patungan gitu. Berarti selama ini kalian bikin acara tuh tanpa ada sponsor gitu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Iya. Pure nggak ada ya? Kalau sampai detik ini maksudnya nggak ada ya? Sampai nggak ada, sampai detik ini nggak ada. Nah itu yang pengen gue tanya. Kenapa kalian nggak kerjasama gitu sama Nanti brand ataupun kita perusahaan mau atau apa gitu? kerjasama, cuma sekarang tuh banyak yang mau kerjasama, cuma duitnya sedikit, jadi Jadi ke kolaborasi sebenarnya. Iya benar, kolaborasi sih lebih tepat. Oh lebih ke kolaborasi gitu Cuma kalau ya? misalkan ada dari dukungan dari ini atau pihak-pihak yang terlibat tuh, ya kita udah ngeluarin ide, cuma ya kayak mungkin Nggak mau ribet Nah. sama. ya budgetnya kecil, jadi kita jadi kita berjalan sendiri itu maksudnya biar ngebangun ekosistem yang ada. Jadi teman-teman yang pelaku-pelaku industri kreatif juga bisa kebangun, namanya dari situ juga maksudnya. Jadi acara itu tersupport oleh pelaku seni itu sendiri, Ngerti, bukan disponsorin oleh ini, lebih Iya. tepatnya nggak gitu. Iya. Berarti idealis kalian agak tinggi lah gitu Iya. kan ya? Untuk di wilayah ini mungkin Tapi mungkin kalau Segmen. harganya cocok, mungkin kita Jadi abis pandemi ini kalian bakal bikin cara lagi nih pasti? pasti. Pokoknya Untuk itu volume ketiga kali ya? ditunggu. Pastinya kita akan kasih gebrakan baru, acara baru, konsep baru, konsep dan baru. band-band yang baru. Band-band yang baru. nggak mungkin kita nggak terlalu matok setahun nih harus sekali tiap tahun ada, enggak Iya, ya. Let it flow sih, lebih ke kita siap, anak-anak siap, budget ada kan, tenaga siap, ide ada sih. Kita juga ada kas kan? Iya ada kas. juga. Ngerti. Jadi Keren. Jadi bukan masalah sponsor atau enggaknya, jadi kan. Nih, ibaratnya ya jatuhnya si kontradiksi ini mandiri gitu ya. Iya. Lebih tepatnya Ah. mandiri. Iya, keren. Do it with your Ini apa namanya? Kalau pandemi gini kan, band-band juga stuck gitu ya. Terus ya pokoknya industri kreatif tuh agak menurun lah gitu ya kan. Kalian si kontradiksi ini bakal punya gebrakan nggak buat apa sih namanya band-band yang ada di sini lah gitu? Apa kalian mau ngajakin collabs gitu-gitu? yang kemarin mungkin ya, produksi Mungkin atau kalian bantuin mereka untuk produksi merchandise Iya, atau apa gitu. Kemarin tuh konsepnya lebih ke arah situ. Jadi si kontradiksi sendiri bisa ada pemasukan. Nah, si bandnya juga ada pemasukan. Nah, rencana kita tuh mau ngerilis merch mereka tuh. Jadi sistemnya kayak sistem pre-order gitu. Nah, dari tim kontradiksi ini kan ada beberapa ilustrator juga kan di dalamnya kan ada Iya. beberapa tim juga. Si Raka sama ini kan. si Raka, Sama Igo kan. banyak gitu ya. banyak. Jadi konsepnya lebih kayak gitu sih nanti. Bantuin Ya, merchandise jadi dan ya perekonomiannya kebantu. Iya, maksudnya ya nggak stuck gitu kan. Soalnya banyak juga temen-temen gue yang di luar gitu yang bandnya gitarnya dijual gitu. Iya. Sekarang sih band-band makannya dari Iya jual satu merchandise. Iya. Sudah sama rilisan fisik kan. Ya, Iya. si rilisan fisik sama kaos-kaos itu malah makin ini sekarang. Gila. Makin gokil ya. Iya. Merchandise emang kadang-kadang pemasukan merchandise sama V-band lebih gede. Kayak merchandise-nya. Kontradiksi sendiri si Kos ini timnya ada berapa orang sih, Mam? Total keseluruhan gitu ya? 15. 15. 15. Ada ceweknya juga? Ada Satu. ya, Cewek Iya.
justru itu bukan cewek disebut cowok, sisanya cewek. Iya. Di openi terus. 15 ya kita ya. Iya. 15 orang. Ada tips nggak biar tetap solid gitu si tim kalian ini sendiri? Lebih kayak jangan miskom aja sih Iya sih. sebenarnya, lebih kayak Jangan baper. ya Ya, jangan baper lah. terus Iya. kayak harus saling kecengin terus lah. Tambah kan di Tapi karena kos setongkrongan jadi Ya, jadi asik semua sih sering anak-anak. ketemu. Oh, udah sering ketemu juga gitu ya. Jadi ya kurang lebih tau lah Iya. temen kayak gimana gitu. Di Bangka kan gue yang tahu kolektifan nih ya. Kalian gitu si kontradiksi organisasi sindikat, ya kan? Sebenarnya selain si kos ini sendiri masih ada nggak sih kolektif kayak kalian gini? Setahu kalian? Dulu gua juga pelaku sama anak-anak. Dulu namanya ini distorsi akhir tahun. Oh iya, gue pernah Ya, pernah denger ceritanya sih, Mam. ya, cuma karena banyak yang udah mengarah ke arah Vertikal lah. Ya, vertikal. Jadi Iya, ngerti, ada yang terlibat di pemerintahan juga. Jadi kesibukannya nggak Sibuk masing-masing. Ya, sibuknya masing-masing. Akhirnya tuh berhenti di tahun 2013 Enggak. 15 masih ada kayaknya. iya, gue lupa deh. 15-an ya. 14, 15. Pokoknya terakhir kali tuh di Greenland. Oh iya, nggak tahu. Anak-anak pernah ngeluarin kompilasi namanya Keroyokan. Ada Keroyokan. beberapa band-band lokal sini. Ada siapa aja tuh? Ada Yang lu inget? band dari Sungai Liat juga, Crispy Sunday. Ah, Terus dari Pangkal Pinang ada Freddy and Sabri, Friday. Phil Friday. Phil Friday. Gue lupa deh ada beberapa band. iya. Pokoknya band-band yang ada di Bangka lah ya. Gimana tuh kemarin? Rame nggak pas yang kolektif? Apa tadi namanya? Distorsi air tahun. Ya, Distorsi Air Tahun. Rame. Itu sempat berapa kali bikin acara Distorsi Air Tahun? Distorsi itu dari fall Pastinya dari Pol 1. Enggak, bukan. Dari tahun ini, sorry, dari tahun 2010. Berarti selama ini sebenarnya pelaku-pelaku kayak kalian ini udah ada gitu ya? Udah, cuma ya karena punya kesibukan masing-masing dan urusan perut, jadi kan ada yang lebih diutamakan. Ya Iya. mungkin ada yang udah berkeluarga juga Nah, gitu. beda sama kontradiksi tadi. Fokus. Kontradiksi orang-orangnya punya duit semua. Orang kaya. Punya duit mah. By the way, gue dari tadi udah ngobrol sama Gidur. Gue sebenarnya masih penasaran gitu. Si kontradiksi ini artinya apaan sih, Mam? Sama kalian tuh dapat inspirasi nama kontradiksi tuh dari mana gitu? Sebenarnya 3 suku kata ya. Gue terinspirasi dari, gue masih terinspirasi dari band Jepang. Namanya Sabotage Organized Barbarian. Ah, Nah, jadi terus? timbullah nama kontradiksi organisasi sindikat itu terinspirasi dari ini juga, apa namanya? Ada pelaku kolektif di Jogja namanya Kongsi Jahat Sindikat. Itu penggagasnya Goofy ya, si Mas Goofy. Oh, Mas Goofy. Ya, Ya, itu. yang Jogja. Nah, jadi kontradiksi organisasi sindikat itu gua main belang dari antara genre-genre musik yang ada. Jadi maksudnya dari musik metal bisa main sama musik folk maksudnya. Ya, maksudnya all genre lah ya. Iya. Mungkin nggak secara segmented si Kos nih ngarahnya hardcore punk atau musik-musik Ya, cadas. ya. Cuma karena kita ngelihat situasi atau di keadaan di Bangka sendiri itu nggak bauan lah, semuanya disikat aja gitu. Karena masih teman-teman juga gitu. Iya, Nggak sampai lu punk, lu emo nggak usah, nggak juga. Ayo Iya. aja main bareng gitu. Aplikasi lah. Ya buat ini juga sih menurut gua meminimalisir Perpecahan. Iya. Yoi. apa sih Clash. bahasanya gitu. Clash. Ya, clash lah gitu ya kan. Nah, Walaupun nggak bisa Jadi yang dihindarkan. awalnya keles, jadi malah bisa saling bareng. iya rangkulan lah. Iya, rangkul lah. Emang Begitu. sekarang tuh udah eranya kolaborasi cuy. Yo, Iya. Jadi itu tadi ya filosofinya lah ya. Ya, terus kita juga ini Inspirasi sebenarnya ya. lebih ke kayak DIY booking tour gitu. Jadi ketika band dari luar ada yang motor, nah kita yang meng-organize mereka nanti. Oh, yang khusus untuk di Bangka gitu. Ya, Iya. misalnya kalau di Bangka kan, Pangkal Pinang kan khususnya kan kayak namanya kontradiksi. Misalnya kalau di Palembang, Spektakel Club. Spektakel Club, Nah, ya. kalau di apa lagi Batam, Lekas Suara. Suara. Suara, ya ya. Padang kayak Hardcore My Hymn gitu-gitu lah. Iya, ngerti. Lebih kayak gitu sih sebenarnya.
Oh berarti buat teman-teman yang dari luar Bangka yang mau Tuh. tour bisa langsung kontak ke kalian ya. Bisa jalan. sampai ke prediksi. Kalian punya sosial media juga kan? Ada. Ada antar di bawah sini nih. Ya, Gue udah bisa ngomong gini nih sekarang nih. Jadi buat teman-teman kontradiksi, gue selalu ada pertanyaan nih dari Wakacau. Ini udah udah template banget sih sebenarnya. Selalu gue tanya gitu. Mau narasumbernya musisi kek, mau apa gitu, mau janda juga bebas, ya kan? Oke saya. Kalian bisa share nggak masing-masing lagu yang lagi kalian denger akhir-akhir ini dari Yuda kali ya? Iya. Coba, yuk. Yang pertama David Bowie, Space Oddity. Nah, terus? 2 Rumors of Wars dari High on Fire. Ya, 3 Skandal, Racau. skandal rock ya? Yoi. Jogja ya? Yoi. Keren-keren. Terus? Yang kedua masih Skandal, yang selanjutnya masih Skandal. Skandal lagi. Skandal apaan ya? Super Fine Ya, super fine. Terus? sama Terakhir nih. Morfem, Binar Wajah Sebaya. Oke, mantap. Keren. Gokil. Terus dari si anak Garut nih. Asgaran men. Asgar. Lu nggak nyukur rambut lu? Asli Garut. Itu kan set job kita. Salah satu investor di kos itu para pencukur dari Garut. Tahu nggak duitnya dari mana? Di situ. Oke, langsung ke playlist. Udah, playlist dari Pertama. versi Rofi. Pink Floyd, Yang mana? Sin on You, Crazy Diamond. Oke. Crazy, namanya Crazy. Crazy nih ya. Crazy, pokoknya Sunda mah nggak Tin? Iya. Dua, Terus nomor 4 apaan? Slang lah. Slang ya? Yang mana tuh? Kosong sama kosong. Kosong. Cakep juga tuh. Nomor 3 Tiga, komunal. Komunal. Ngarbon. Ngarbon. 4 ya? Enggak, nomor 2 dong. Oh iya. 2. Iya. Ini yang kedua. Goals. Hah? Goals. Conclavi Condio. Gokil loh lagunya orang Garut loh. Oh ya udah berarti satu lagi. Satu lagi. Band dari Garut kali ya. Ya, boleh. Alir Sekeloa. Apaan, Vi? Alir. Bukan Alik ya? Mereka baru rilis di bulan ini. Itu band kayak gimana tuh bandnya tuh? Band Garut Folk, stay di folk. Bandung ya? Iya, betul. Folk. Kayak gitu. Oh, Apa ya lebih spesifiknya kurang tahu sih gue. senja gitu musiknya. Oh, keren. Itu tadi top 5 playlist versi Asgar. Rofi. Iya. Asgar. Salah satu Asgaron. investor. Sekarang top 5 playlist versi Sigit. Kalau paling Dan nomor 5 dulu kali. nomor 5 Rabu. Semayam, ya. Judulnya? Semayam. Semayam. Ada band duo folk Jogja gitu. Oh, yes. Sempat bubar tapi sekarang Muncul lagi ya. Iya. Keren. Terus nomor 4 Nomor 4 Gauss, band Jakarta, judulnya? Burning All the Gold. Album sih itu. Oh, itu albumnya ya. Sealbum enak semua tuh. Enak. Enakan mana Mas tuh 12? Enak cuy, Studio 12 mah. Iya. Naif banget kita yang ngomong ST12 gitu-gitu padahal kecil dengerin juga. Yang ketiga, Mesin tempur. Widih, baru membaca. Malah tukang Indomie. Udah itu dah. Tiga aja. Udah 3 aja nih. Dari tuh kalau sekarang top 5 El Patron dari El Patron. versi Imam Palevi. Siapa nama panggilan Imam? Roid 666. Roid 666. Yo man. Coba dari lu, Mam. Full album kali ya. Bebas yang ini aja. Akhir-akhir ini gue lagi dengerin Dari nomor 5. Death Metal. Enggak apa-apa. Yang pertama gue Apa lagi yang kilas balik ke album Siksa Kubur yang kelima Set Cristo. Set Cristo itu terus Nomor 4. 10 Tura Rise. Ya. Terus ketiga ada beberapa lokal kayak Auman, Suara Marah Bahaya. Oh iya. Wak Pelor deh. Ya Yo, gitu. Wak, jangan lupa subscribe, Wak. Anjir. Terus ada single juga dari Sapira Singgi judulnya Heal. Terus Tarkam lo.
Wanita ekstasi. Wanita ekstasi. Sudah Sudah aja. ya. Jadi buat teman-teman yang tahu band-band yang tadi jangan lupa didengerin ya. Gila lagu kalian tuh ini ya. Campur aduk. Enggak bukan masalah campur aduknya, Vi, kayak mungkin beberapa orang awam kayak ini band apaan nih gitu ya kan. Makanya kalau kata Raja Singa, kamar kami kecil, dunia kami luas. Boleh, keren. Ini udah hampir menuju 2 pertanyaan terakhir menuju closing nih. Sekarang kan kita tahu nih kalau skena di Bangka nih bisa dikatakan mau mulai berkembang-kembangnya gitu ya. Baru mau mulai tumbuh gitu ya, mau di skena musik, art, everything lah menurut gua sekarang lagi oke nih. Cuma karena pandemi aja nih kan agak tersendat gitu kan. Kalian ada saran nggak buat para penggiat industri kreatif yang ada di Bangka? Mungkin perwakilan aja kali. Dari siapa? Sigit. Robi aja. Ya Robi. Dari anak Garut lah, gue pengen lihat nih kalau anak Garut nih tentang skena Bangka nih. Gimana nih Pi? Ya gue emang kan sebagai Gimana pendatang Pi? ya. Apa nih suruh ngomong ya? Pesan atau apa gitu? Iya saran lu aja buat Ya selagi lu meyakini apa yang lu jalanin, ya udah gitu. Jangan kayak kita punya porsi masing-masing. Iya, fokus dan kita punya porsi masing-masing. Terus nggak lanjut aja gitu. Kalau mungkin dari kita kan sebagai salah satu kolektif nih di sini yang masih mau mengembangkan juga dengan etos DIY. Do it yourself ya. Ya mungkin dari kita nggak cuma juga sih, kita bisa membantu mewadahi, misalnya nggak cuma gerak di bidang gigs, ntar juga kita mau memproduksi desain fisik, terus membantu merchandise baju dan membuat dan mengakomodir pameran apapun itu. Mantap, keren. Udah itu aja Pi. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Dari Sigit. Teman-teman Sigit. Dan lebih merangkul anak-anak juga sih, anak-anak lokal. Oh iya. Lihat Diajakin inilah ya, kolaborasi lah gitu ya. seni rupa, seni lukis. Seniman lah gitu ya. Ya pokoknya tanpa tumpang tindih, nggak melibatkan. Oh ini mah anak-anak ini. Enggak, kita Ya, semua sama. Iya, ya collab tadi aja udah berarti kan. Kalau Imam ada yang mau tambahin? Udah cukup kayaknya. Udah cukup. Nih Yuda. Kalau Yuda gimana ya? Untuk bagi kan penontonnya nih, kalau dengan harga tiketing jangan mau ada yang nawar-nawar lah. Dari tiketing tuh dari bentuk apresiasi. Nah, itu bener tuh. Ya maksudnya nggak usah ditawar gitu. Iya, kadang dari teman-teman kan udahlah kemahalan tuh 50.000. Iya, Padahal itulah bentuk apresiasinya. Banyak acara yang gratis tapi apa yang didapat? Iya. Iya, berarti nge-pride-nya juga beda ya kan? Kayak maksudnya tuh salah satu bensin agar kita masih berjalan sampai volume mungkin 9, 10 atau belasan kan. Sekarang baru volume 2, salah satu bensinnya ya support dari kalian. Benar, masuk akal banget sih. Setuju banget. Gua Dari kalau kalian soal untuk itu. kalian sebenarnya. Yo, Iya, karena kita sayang kalian. Iya. Emang di sini ada yang udah punya pacar? Entar itu. OTW. Oke, tunggu wae. Jadi itu tadi masukan ataupun saran dari Kos Crew. Anjay, Kos Crew ya. Kos Crew. Kontrakan. Mungkin teman-teman bisa dapat inspirasi juga gitu setelah nonton podcast ataupun dengar podcast dari Wakacau X Kontradiksi Organized Syndicate gitu kan. Pasti dong. Gua pun salut gitu sama kalian gitu, penggiat yang gimana ya, yang bener-bener real support gitu tanpa memandang apalah gitu, maksud gua nggak pandang bulu lah. Dia salah satu bukti nyata juga kan, kayak kemarin gua juga sempet juga kan si Backyard main, ternyata wow. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Imam, terus Sigit, Rofi, si anak Garut yang sekarang udah stay di Bangka, sama Yuda. Dan semuanya dari belakang kita ada. Iya, pokoknya- Kos tuh nggak cuma kita berempat, Iya. masih ada belasan. Perwakilan. Iya. Ya, kebetulannya dia kita ini. Iya. Pokoknya lanjut terus lah, pokoknya semangat lah ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa tetap dengerin dan nonton podcast dari Wakacau Radio, dan jangan lupa juga untuk subscribe Esper TV serta like, komen, dan share buat teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.